Selama 2 hari penuh, Israel terjebak dalam kegelapan. Pemadaman listrik total yang melanda bukan hanya sekedar gangguan teknis, melainkan sebuah peristiwa yang mengguncang fondasi kehidupan modern di negeri itu. Kota-kota yang biasanya gemerlap, kini berubah menjadi lautan hitam, hanya diterangi oleh cahaya bulan dan lilin seadanya dari rumah-rumah penduduk. Situasi ini segera dicatat sebagai salah satu krisis domestik paling parah dalam sejarah Israel modern. Krisis ini bermula dari sebuah serangan presisi yang dilakukan Hamas. Rudal-rudal jarak menengah mereka dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel, menghantam sebuah pembangkit listrik utama yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi energi nasional. Serangan itu tidak hanya mengejutkan militer Israel, tetapi juga mengekspos titik lemah yang selama ini dianggap mustahil disentuh. Parahnya, titik yang diserang adalah bagian paling vital, pusat transformator utama yang mendistribusikan listrik ke Tel Aviv dan kota-kota sekitarnya. Begitu hancur, efek domino terjadi. Seluruh jaringan listrik nasional runtuh, seolah-olah tombol besar off ditekan dari luar. Hanya dalam hitungan menit, Tel Aviv, Haifa, hingga sebagian Yerusalem kehilangan cahaya. Jalan raya yang biasanya padat lampu, tiba-tiba sunyi gelap. Gedung-gedung pencakar langit yang menjadi simbol modernitas Israel, kini tampak seperti siluet mati berdiri di bawah langit malam. Warga berbondong-bondong keluar rumah, menatap kosong ke arah langit, mencoba mencari jawaban atas keheningan yang menekan. Transportasi publik pun kolaps, kereta api berhenti di tengah jalur, stasiun gelap tanpa pengumuman. Lalu lintas macet karena lampu lalu lintas padam serentak. Bahkan Bandara Internasional Ben Gurion sempat melaporkan keterlambatan penerbangan karena sistem navigasi terganggu. Pemerintah Israel melalui Kementerian Energi segera mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menegaskan bahwa pemadaman ini bersifat sementara dan akan segera dipulihkan. Namun, 12 jam pertama tidak ada perubahan signifikan. Generator darurat yang dipasang di beberapa fasilitas vital ternyata tidak mampu menopang beban energi yang diperlukan. Ketika blackout memasuki hari kedua, kepercayaan publik mulai goyah. Banyak warga menuduh pemerintah menyembunyikan skala kerusakan yang sebenarnya. Mereka bilang sementara, tapi kami sudah 2 hari hidup seperti abad pertengahan, ujar seorang warga Tel Aviv dengan nada kesal. Pemandangan malam di Israel berubah total. Jalan-jalan utama yang biasanya terang benderang kini gelap gulita. Polisi menyalakan flare dan lampu portable untuk mengatur lalu lintas. Restoran, kafe, dan pusat hiburan tutup, meninggalkan kota besar dalam keheningan yang jarang terlihat. Kereta api metropolitan terhenti. Ratusan penumpang harus berjalan kaki di jalur rel yang gelap untuk kembali ke stasiun terdekat. Sementara di bandara, penumpang terpaksa menunggu berjam-jam hanya dengan penerangan darurat. Pemandangan ini seolah meruntuhkan mitos Israel sebagai negara yang selalu siap menghadapi segala bentuk ancaman. Dalam hitungan jam setelah blackout, warga mulai merasakan dampak nyata pada kebutuhan dasar. Pompa air berhenti bekerja, menyebabkan pasokan air bersih tersendat. Warga di apartemen tinggi di Tel Aviv terpaksa menuruni puluhan anak tangga dengan ember kosong hanya untuk mencari air dari truk tangki darurat. Transportasi umum pun lumpuh total. Kereta metro tidak beroperasi, bus terlambat berjam-jam, dan jalan raya macet parah karena lampu lalu lintas mati. Ribuan warga terjebak di perjalanan pulang kerja, berjalan kaki puluhan kilometer dengan hanya mengandalkan cahaya ponsel. Komunikasi juga terganggu, jaringan telepon seluler tidak stabil, sinyal internet melemah. Banyak warga mengeluh tidak bisa menghubungi keluarga atau mencari informasi terbaru. Dalam sekejap, masyarakat modern yang terbiasa hidup online dipaksa kembali ke era komunikasi manual. Rumah sakit menjadi titik paling rawan. Generator cadangan memang menyala, tetapi kapasitasnya terbatas. Dokter dan perawat harus memilih prioritas. Ruang operasi dan ICU diberi aliran listrik penuh, sementara ruangan lain gelap gulita. Beberapa pasien kritis dilaporkan terpaksa dipindahkan ke luar kota yang belum terdampak penuh. Di pusat pemerintahan, situasinya tak jauh berbeda.
Gedung-gedung kementerian beroperasi dengan lampu darurat seadanya. Layar komputer mati, pegawai hanya bisa menunggu instruksi tanpa bisa bekerja. Negara modern ini mendadak terasa seperti kantor desa di abad 19, kata seorang pejabat yang meminta anonim. Krisis energi ini juga langsung mengguncang dunia bisnis. Bursa saham Tel Aviv jatuh drastis pada hari kedua blackout. Investor asing mulai menarik dana karena khawatir stabilitas ekonomi Israel tidak sekuat yang digembar-gemborkan. Perusahaan teknologi kebanggaan Israel lumpuh total, server mati, jaringan internet hancur, dan startup yang biasanya bekerja 24 jam penuh kini terpaksa menutup kantor. Dunia internasional menyebutnya sebagai ironi terbesar. Negeri yang menjual citra sebagai Silicon Valley kini kalah hanya oleh kegelapan. Dari tengah krisis, muncul suara-suara sinis dari masyarakat. Media sosial dibanjiri sindiran pahit. "Selamat datang di Candle Up Nation," tulis seorang pengguna Twitter, merujuk pada citra Israel sebagai startup nation. Meme-meme bermunculan, menampilkan lilin dengan logo bendera Israel di atasnya. Kritik publik semakin tajam, karena pemerintah dianggap gagal mengantisipasi serangan ini. Iron Dome bisa menembak rudal, tapi tidak bisa menyalakan lampu kamar mandi, tulis komentar lain yang segera viral. Di Tel Aviv, toko kelontong kecil mendadak menjadi lokasi kerumunan. Persediaan lilin, baterai dan senter habis dalam waktu singkat. Pemilik toko kaget melihat antrean warga yang biasanya membeli kopi instan, kini berebut lilin seperti emas. Kafe dan restoran modern yang biasanya ramai anak muda kini tutup rapat. Mesin espresso, kulkas dan musik Neon City berhenti total. Para pemuda yang biasanya sibuk update Instagram hanya bisa mengunggah foto gelap dengan caption 404 Electricity Not Found. Humor pahit menjadi cara masyarakat bertahan di tengah krisis. Serangan Hamas terhadap pembangkit listrik Israel tidak bisa dipandang sekadar aksi balasan biasa. Ini adalah langkah strategis yang dengan sengaja menyentuh urat nadi kehidupan modern Israel. Para analis militer menyebutnya sebagai serangan psikologis berkedok militer, karena efeknya bukan hanya pada infrastruktur, tetapi pada mental kolektif masyarakat. Serangan ini memperlihatkan bahwa Hamas mampu mengubah arena perang, dari sekadar tembakan roket acak menjadi operasi terencana dengan target vital. Pilihan Hamas untuk menyerang pembangkit listrik bukan pangkalan militer, menyampaikan pesan yang jauh lebih dalam. Serangan ke pangkalan militer mungkin hanya menambah daftar panjang korban dan balas dendam. Namun serangan ke pembangkit listrik memukul kehidupan sehari-hari warga sipil, dari rumah tangga, bisnis, hingga komunikasi nasional. Dengan satu serangan, Hamas berhasil membuat seluruh negeri mati rasa. Dalam kalkulasi geopolitik, menghantam infrastruktur sipil vital memiliki efek berlapis. Ekonomi terguncang, reputasi runtuh, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menurun drastis. Serangan ini, kata seorang pengamat, adalah cara murah untuk efek yang mahal. Bagi Hamas, serangan ini bukan sekadar aksi balas dendam, melainkan pesan politik yang jelas: hentikan agresi di Gaza atau bersiap menanggung konsekuensinya. Dengan melumpuhkan listrik, Hamas ingin menunjukkan bahwa Israel tidak kebal. Negara yang sering mengklaim dirinya tak tertembus, ternyata bisa dipaksa gelap gulita dalam sekejap. Pesan itu menyentuh dua sisi, ke pemerintah Israel sebagai peringatan strategis dan ke masyarakat Israel sebagai tamparan psikologis. Bagi warga sipil, pesan ini jelas: selama pemerintah mereka terus menghantam Gaza, mereka pun tidak akan lepas dari dampaknya. Ironi paling mencolok adalah bagaimana Gaza, yang bertahun-tahun hidup dalam pemadaman listrik harian, kini menyaksikan Israel mengalami penderitaan serupa. Banyak warga Gaza menyindir bahwa inilah karma listrik. Media sosial Palestina dipenuhi komentar sinis seperti, "Selamat datang di kehidupan kami. Bedanya, kalian baru 2 hari, kami sudah bertahun-tahun." Bagi masyarakat Gaza, blackout di Israel bukan sekadar berita, melainkan simbol keadilan yang jarang mereka lihat.
Saat mereka terbiasa dengan kegelapan, Israel justru panik dalam hitungan jam. Kontras ini menjadi bahan ejekan dan juga semacam kemenangan moral. Para analis politik menyebut serangan ini sebagai roasting diplomasi versi rudal. Alih-alih menyampaikan pesan lewat meja perundingan, Hamas menggunakan rudal untuk menyindir langsung gaya hidup Israel. Bukan sekadar menghancurkan infrastruktur, tapi juga meruntuhkan ego nasional yang dibangun dengan label Startup Nation dan klaim tak terkalahkan. Hamas berhasil mengubah perang dari sekadar pertarungan senjata menjadi pertarungan simbol. Dan dalam simbol itu, Israel tampil bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai negara rapuh yang bisa dibuat lumpuh hanya dengan satu serangan ke titik vitalnya. Washington menjadi pihak pertama yang angkat bicara. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan resmi, menyebut pemadaman listrik total di Israel sebagai darurat kemanusiaan, dan menjanjikan bantuan teknis segera. Delegasi Amerika bahkan menawarkan tim ahli energi untuk membantu memulihkan jaringan listrik Israel. Namun, simpati ini justru memicu kritik keras dari publik internasional. Banyak yang menilai Amerika bersikap standar ganda. Begitu Israel padam 2 hari disebut krisis kemanusiaan, sementara Gaza yang telah hidup dengan pemadaman bertahun-tahun jarang sekali diakui sebagai masalah global. Di media sosial, tagar hashtag Irony of Iron Dome sempat trending, menyoroti bagaimana aliansi Barat cepat melindungi Israel namun lamban peduli pada penderitaan Palestina. Dari Eropa, suara yang muncul relatif hati-hati. Beberapa pejabat Uni Eropa menyerukan agar Israel menahan diri dan tidak membalas secara brutal. Namun pernyataan itu terdengar klise, seperti skrip diplomasi yang diulang-ulang tanpa perubahan. Di sisi lain, publik Eropa justru mengaitkan blackout Israel dengan Earth Hour, sebuah gerakan simbolis mematikan lampu untuk lingkungan. Meme-meme beredar luas. Di Paris, orang matikan lampu untuk bumi. Di Tel Aviv, lampu mati karena rudal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa opini publik di Eropa semakin sinis terhadap Israel. Ada yang menyebut blackout ini sebagai Earth Hour versi wajib, sebuah satir yang viral di media sosial. Negara-negara Arab merespons dengan nada beragam. Pemerintah Mesir dan Yordania yang punya hubungan diplomatik dengan Israel menyampaikan kecaman atas eskalasi, tapi berhati-hati untuk tidak terlihat mendukung Hamas secara terbuka. Sebaliknya, media di negara Teluk dan Levan penuh dengan komentar sinis. Editorial surat kabar di Lebanon menulis, negara yang mengaku paling kuat di Timur Tengah ternyata bisa kalah oleh lilin. Reaksi masyarakat Arab di jalanan bahkan lebih transparan. Banyak yang merayakan blackout Israel sebagai semacam pembalikan keadaan. Di Gaza sendiri, suasana penuh dengan nuansa kemenangan simbolis. Akhirnya mereka tahu rasanya, ujar seorang warga Gaza sambil menyalakan lilin untuk makan malam. Media arus utama seperti BBC, Al Jazeera, dan CNN menurunkan headline serius, Israel faces worst energy crisis in decades. Gaya reportase mereka menekankan skala kerusakan dan dampak pada stabilitas regional. Namun di dunia maya, cerita lain berkembang. Meme viral bermunculan dengan slogan, Israel joins blackout solidarity, menggambarkan Tel Aviv gelap sebagai bentuk solidaritas paksa terhadap Gaza. Meme ini dengan cepat menembus batas negara dan bahasa menjadi fenomena global. Kesenjangan antara liputan resmi yang serius dan humor publik di media sosial menunjukkan bagaimana opini global kini semakin beragam, bahkan cenderung berlawanan. Perdebatan internasional kemudian mengerucut pada satu pertanyaan besar. Apakah blackout ini menandai titik balik dalam narasi superioritas Israel? Selama ini, Israel digambarkan sebagai negara yang tak tertembus dengan teknologi canggih dan sistem keamanan nomor 1. Namun dalam 2 hari, mitos itu runtuh, digantikan gambaran sebuah negeri modern yang lumpuh karena satu serangan tepat sasaran. Banyak analis menyimpulkan bahwa krisis listrik ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan simbol kerentanan Israel yang nyata.
Dunia kini menyadari bahwa negara dengan teknologi tinggi bisa terlihat rapuh ketika pondasi paling sederhana, listrik, diputus dengan sekali serangan. Selama bertahun-tahun, Israel membangun citra diri sebagai negeri teknologi tinggi, rumah bagi startup kelas dunia, dan pionir inovasi militer dengan sistem pertahanan canggih seperti Iron Dome. Citra ini membuat Israel kerap digambarkan sebagai oasis modern di Timur Tengah yang keras. Namun, dalam 2 hari blackout, citra tersebut runtuh di mata publik global. Negara yang selama ini digadang-gadang sebagai contoh sukses modernitas, ternyata bisa terjebak dalam kegelapan, layaknya kota biasa tanpa proteksi. Krisis ini mengungkap satu kelemahan mendasar, ketergantungan total Israel pada energi listrik terpusat. Ketika jantung listriknya lumpuh, seluruh sendi kehidupan modern, transportasi, komunikasi, kesehatan, ekonomi, ikut berhenti. Seorang pakar energi regional menegaskan, Israel membangun sistem pertahanan misil berlapis, tapi lupa bahwa satu rudal ke pembangkit bisa lebih berbahaya daripada 10 rudal ke pangkalan militer. Analogi yang paling populer pasca blackout adalah, Israel punya Iron Dome untuk menangkis rudal, tapi tak punya apa-apa untuk menangkis kegelapan. Ucapan ini viral di media sosial dan bahkan dikutip oleh analis internasional. Iron Dome, simbol kebanggaan teknologi Israel, mendadak kehilangan makna ketika satu serangan sederhana bisa membuat kota-kota besar lumpuh total. Kekuatan pertahanan udara tidak relevan menghadapi krisis listrik yang menyebar dari dalam negeri sendiri. Bagi masyarakat Israel, 2 hari tanpa listrik adalah kepanikan total. Toko-toko kosong, rumah sakit kewalahan, transportasi berhenti. Kontras dengan warga Gaza yang sudah terbiasa blackout selama bertahun-tahun. Kesenjangan mentalitas ini menyingkap realitas. Israel, meski kuat secara teknologi, sangat rapuh secara psikologis ketika kenyamanan modern dicabut sekejap. Gaza terbiasa bertahan hidup dalam kegelapan, sementara Israel goyah hanya dalam 2 malam. Sejumlah akademisi internasional mulai menulis analisis reflektif. Salah satunya menyebut, kekuatan militer modern tidak ada artinya jika colokan listrik bisa diputus dalam sekali serangan. Pesan ini menyentuh jantung perdebatan geopolitik, bahwa kerentanan infrastruktur sipil sama seriusnya dengan kerentanan militer. Krisis ini memaksa dunia melihat perang modern bukan hanya soal tank dan jet tempur, tapi juga soal kabel listrik, server data, dan jaringan energi. Dan di titik inilah, Israel terlihat rapuh. Pada akhirnya, blackout 2 hari ini akan dikenang bukan semata sebagai krisis listrik, melainkan sebagai simbol rapuhnya Israel di mata dunia. Negeri yang selama ini mengklaim diri tak tertembus, ternyata bisa dibuat lumpuh hanya dengan satu pukulan tepat sasaran. Di panggung geopolitik, serangan ini bukan sekedar gangguan energi, tapi peringatan keras bahwa kekuatan sejati sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh misil dan teknologi, melainkan oleh kemampuan bertahan dalam hal yang paling sederhana, cahaya.